Kekuatan dan pemikiran anak muda dimanfaatkan jaringan terorisme untuk menciptakan bibit-bibit baru radikalisme. Salah satunya dilakukan ISIS di Indonesia di bawah kendali Bahrun Naim. Jaringan terorisme ini bahkan terang-terangan menjaring anak muda lewat aplikasi media sosial. Jaringan terorisme ISIS di Indonesia tak lepas dari nama Bahrun Naim. Bahrun Naim yang merupakan warga negara Indonesia asal Solo adalah sosok di balik sejumlah serangan teror di Indonesia, termasuk serangan di kawasan Tamrin awal tahun 2016. Sosoknya diketahui aparat sejak tahun 2010 dan seringkali dikaitkan dengan pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Sebagai pria yang pernah menjadi teknisi komputer, Bahrun Naim mahir merakit sejumlah bahan peledak. Sepak terjang Bahrun Naim dalam aksi terorisme di Indonesia menyebar lewat dunia maya. Media sosial menjadi jalan Bahrun Naim mempropagandakan ajaran ISIS yang menyasar anak muda. Dalam salah satu media sosial, nama Bahrun Naim rajin muncul memberikan materi propaganda ISIS, seperti cara membuat senjata, perakitan bom, serta menyebarkan paham-paham radikal. Seorang mantan simpatisan ISIS pernah mengaku kepada tim NSI bahwa materi propaganda Bahrun Naim mudah diperoleh lewat media sosial. Proses cooker bom. Materi ini bisa di-download dan Mas ikut men-upload. Mendownload. Nggak, Mas kan mendownload kan? Mendownload. Saya cukup mengirimkan botnya saja. Jadi seolah-olah saya bagian dari mereka. Boleh dilihat nggak Mas salah satu contoh materi? Ini cara membuat bom di dapur sendiri. Di dapur sendiri. Home make bomb from your mother kitchen. Meskipun ada tutorial, tidak semua orang akan melakukan. Jadi saling mengirim adalah saling memprovokasi. Siapa yang kemudian mau melakukan. Jika anak muda terlena, bukan tidak mungkin akan mudah teracuni paham radikal dan menjadi sasaran empuk untuk direkrut menjadi pelaku teror. Waktu itu kalau dari saya pribadi, saya merasa justru saya yang butuh. Ya. Jadi waktu itu saya tidak merasa didoktrin, karena memang saya menganggap pada waktu itu saya menganggap ini benar, gitu. Ajaran ini benar. Maksudnya ketika saya menganggap itu benar, maka saya melupakan semuanya. Seperti saya melupakan tata caranya, apakah sudah benar atau belum. Kondisinya seperti apa, itu pada waktu itu nggak ada pada gambaran saya. Saya anggap ini benar, ada ayatnya, ada hadisnya, dan saya tidak memperhatikan aspek-aspek atau sisi-sisi yang lain, sehingga ya akhirnya kita terjerumus terlalu jauh gitu kan, dan akhirnya kita ya, sampai di penjara seperti itu. Di penjara karena ikut Ya. Ditangkap itu karena apa Mas? Ya kita pada waktu itu dalam pengejaran ya kasus perang ya, kita konfrontasi dengan aparat negara ya di satu wilayah pegunungan gitu kan. Ketika saya awal masuk penjara, memang awalnya sempat sedikit terpukul, sedikit shock, lalu kemudian saya digabung dengan kelompok yang ekstrim sekali. Ada di dalam itu, saya bergabung dengan teman-teman baru yang memiliki pemahaman yang belum saya ketahui sejak pertama kali, yaitu tadi pemahaman yang ekstrim, pemahaman yang tadi mudah mengkafirkan orang lain. Pada tahap awal waktu itu, sebelum saya bertemu dengan orang-orang yang tadi saya katakan di penjara, itu motifnya berjihad pure, berjihad murni. Kita tidak diberikan pembekalan materi-materi seperti materi takfiri atau mudah mengkafirkan ya.
seperti itu. Nah, sebenarnya inti masalahnya ketika dulu itu kita tidak diberikan materi takfiri kan, kemudian begitu di penjara kita baru diberikan materi-materi tentang takfir ya, mengkafirkan orang yang di luar pemahaman seperti itu. Dan kedua, ketika kita di dalam penjara kita mendapatkan materi baru yang mungkin menggigit, makin membuat kita yakin bahwa memerangi pemerintah dan sebagainya itu sangat diwajibkan dan sebagainya gitu kan. Karena kita mendapatkan materi-materi baru di dalam penjara itu. Ya memang kebanyakan teman-teman ini karena di penjara ya, target dari sasaran kaderisasinya itu dari kalangan orang-orang yang melakukan kriminal, yaitu kasarnya bahasanya preman ya, preman-preman, latar belakangnya preman. Dia melakukan berbagai tindakan kejahatan kriminal dari pembunuhan, perampokan, pencurian dan sebagainya, yang kemudian di penjara itu mungkin kita menganggap bahwa orang-orang ini mudah didekati, kemudian mudah dipengaruhi seperti itu. Bahkan hampir rata-rata yang kita rekrut pada waktu itu ya memang kalangan tadi para kriminal-kriminal. Sehingga usianya ada yang muda, relatif ya, ada yang muda, ada yang tua gitu kan. Cuma biasanya yang semangat itu yang muda-muda, dan saking semangatnya dia sampai berani bertindak hal-hal yang menimbulkan kerusakan, kekerasan ya, seperti itu. Nah, ini saya alami sendiri bahwa salah satu dari orang yang saya bina waktu itu kemudian menjadi sangat keras, menjadi sangat radikal. Bahkan ketika di tengah jalan kita sudah beda pendapat, saya sudah nasihati, tapi sudah terlanjur pemahaman itu sudah mengakar pada dirinya, sehingga akhirnya begitu bebas dia justru ingin melakukan operasi atau amaliyat sehingga akhirnya dia mati ditembak oleh pihak aparat. Kenapa? Karena ya yang informasi yang saya dengar ketika itu dia mengancam untuk meledakkan diri sehingga keburu dieksekusi sama aparat. Iya, tentunya begitu. Kalau yang saya ketahui selama ini model perekrutan mereka berbeda dengan dulu. Kalau sekarang kan era digital dan media sosial juga udah tersebar di mana-mana, sehingga mereka, yang saya tahu nih, mereka membuat perkumpulan dari Katibah ini, kelompok ini berkumpul di sana, kemudian di Suriah gitu kan, kemudian membuat suatu komunitas, lalu mereka mengajarkan pengalaman mereka di sana dari cara membuat bom dan sebagainya, diajarkan melalui media sosial tadi, dan itu dikonsumsi oleh komunitas mereka melalui media sosial kan. Akhirnya mereka membuat fatwa-fatwa baru, diantaranya bagi kalian yang tidak sanggup datang ke sini, cukuplah kalian amaliyah atau operasi di tempat-tempat kalian dengan apapun. Kalian bisa buat bom, dengan pisau, seperti itu. Semuanya apapun harus dilakukan meskipun hanya sendirian, seperti itu. Makanya mereka punya filosofi lebih baik menjadi singa satu hari daripada menjadi serigala bertahun-tahun. Maksudnya jangan hanya cuma menggonggong, tapi action sekali-kali seperti singa meskipun hanya sendiri. Nah, inilah tanpa memperhatikan aspek kerugian, keuntungan dan sebagainya. Bagi mereka yang penting operasi atau amaliyah serangan itu terus berjalan. Kecenderungan anak muda itu biasanya idealismenya masih kuat, sehingga dia pengen yang perfect, pengen yang sempurna, sehingga dan rata-rata dari kalangan anak muda ini orang yang saya anggap kaget agama gitu, yang dari kecilnya belum pernah tersentuh agama, kemudian begitu dia lama di dunia hitam, kemudian dia mau taubat mungkin kan, nah, ketemunya dengan orang-orang yang radikal, yang salah, akhirnya diarahkan untuk berbuat salah juga, tapi dengan dengan pembenaran dalil-dalil, sehingga kalau dulu mereka berbuat kriminal karena mengakui dosa, saya salah, ini kriminal. Tapi saat ini
ketika dia melakukan hal yang sama, dianggap berpahala. Kalau dulu dia masih menganggap itu dosa. Menurut saya itu lebih parah. Karena apa? Karena bagi saya orang seperti itu kan membawa nama agama, tapi tindakannya jauh dari ajaran-ajaran Islam, seperti merusak bahkan melanggar kehormatan manusia kan gitu kan, melanggar kehormatan kaum muslimin pada umumnya, seperti mereka mengadakan penyerangan-penyerangan di tempat-tempat umum, pengeboman di tempat-tempat sembarangan, seperti itu. Dan ini saya rasa karena pemahaman yang keliru dan mereka juga tidak bisa memadukan antara realita yang ada dengan ayat-ayat yang mereka kaji gitu, seperti itu. Ya, pertama pesan saya buat teman-teman yang masih penasaran, ya seolah-olah dia masih pengen banyak tahu gitu kan, pelajari dulu kondisi orang yang diajak bicara, arahnya kemana. Kalau memang arahnya dia sudah agak aneh dengan kebanyakan kaum muslimin seperti itu, kemudian dia cenderung menyesatkan kelompok-kelompok lain, cenderung juga bahkan mengkafirkan, menganggap orang lain keluar dari Islam, murtad, ahli bid'ah dan sebagainya. Saya rasa ini perlu diwaspadai juga karena di antara tanda-tandanya seperti itu. Diperkirakan ada 1.200 orang telah tertangkap karena terorisme. Sebagian besar diantaranya adalah anak-anak muda. Bagaimana cara negara mencegah teror menjangkiti anak muda? NSI akan membahasnya sesaat lagi.